Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin kembali kepada persoalan arsip. Bapak Ibu, sebenarnya sejarah kita, sejarah manusia itu akan menuju kepada suatu titik keadaan di mana ketertiban, di mana keterbukaan itu adalah tuntutan atau the end of history. Jadi sejarah itu menuju ke sana. Kita harus tertib, itu sejarah menuntut ke sana. Kita harus terbuka, itu sejarah menuntut ke sana. Siapapun tidak bisa merubah sejarah. Misalnya keterbukaan. Semua orang sekarang ini bisa merekam, semua orang bisa memfoto, bisa membuat berbagai macam katakanlah sesuatu yang tertutup itu menjadi terbuka. Ya kan? Karena apa? Karena teknologi memungkinkan itu. Tapi yang kedua, ketertiban. Mau tidak mau yang namanya tertib itu tuntutan sejarah. Bapak-bapak ada yang dosen enggak ini? Banyak pasti yang dosen. Tertib enggak? Kalau Anda ingin tertib naik pangkat, maka Anda harus apa? Atau Anda ingin naik pangkat, Anda harus apa? Harus tertib. Bikin arsip. Arsip apa? Arsip diri. Tulisan-tulisan Anda, ya kan? SK dikumpulkan semua. Jadi ke depan sejarah kita menuntut kita untuk selalu tertib. Untuk selalu terbuka, transparan. Itu. Teman-teman kita masih membutuhkan aturan undang-undang, lalu muncullah undang-undang misalnya, terus Mas, undang-undang tadi 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Kenapa? Kalau nggak dibikin undang-undang nanti orang-orang nggak paham ini, maka dibuat undang-undang. Dan di undang-undang itu ada ancaman-ancaman pidana. Ancaman pidananya ada yang sampai 5 tahun. Jadi kalau pejabat yang berkaitan dengan kependudukan misalnya, cuman saya meloncat-loncat saja. Jadi pejabat yang berkaitan dengan persoalan pemberkasan dan pelaporan kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perjanjian internasional, kontrak karya, dan masalah pemerintahan yang strategis diancam pidana paling lama 10 tahun dan denda 500 juta. Loh, kenapa ya kependudukan? Anda ingat kemarin ribut-ribut pemilu. Undang-undang ini kan setelah pemilu. DPR-nya masih marah dengan persoalan pilpres dan pileg, gitu kan. Wah, ini yang bikin arsip kependudukan jelek, maka lalu mereka yang tidak membuat arsip dengan baik tentang kependudukan bisa kena pidana 10 tahun. Ini hanya satu pasal. Artinya undang-undang dibuat untuk apa? Untuk mendorong lebih tertib lagi. Walaupun sebenarnya tidak usah pakai undang-undang sebenarnya. Itu memang tuntutan sejarah. Sebenarnya. Cuma Indonesia ini kan kadangkala kurang lengkap ya, harus bikinkan undang-undang. Dulu udah ada undang-undang kearsipan nomor 7 tahun 71 yang pertama. Tapi ternyata juga nggak efektif kan? Harus dibuat undang-undang yang baru lagi, 43 tahun 2009. Arsip ini punya fungsi untuk diri kita sendiri, individu, punya fungsi untuk institusi, lembaga kita, tapi juga berfungsi untuk negara, bangsa atau publik. Untuk individu jelas. Tadi saya katakan kalau ingin naik pangkat, ingin angka kredit, ingin supaya kurikulum vitae kita lengkap, ya kita punya arsip. Untuk institusi juga jelas. Ini adalah tuntutan yang tidak bisa kita abaikan lagi. Nah, sekarang jenis-jenis arsip itu sendiri juga mengalami perkembangan yang luar biasa. Kalau dulu yang namanya arsip itu pikiran kita cuma kertas gitu kan. Kertas atau istilahnya paper records, kertas. Tapi juga kemudian ada yang static image. Static image itu foto. Foto itu static image. Arsip-arsip tentang foto sehingga kita bisa melihat sejarah masa lalu karena ada foto-fotonya. Kita bisa merekonstruksi sejarah karena punya foto-fotonya. Seandainya nggak ada foto-foto itu, dan foto itu punya nilai atau punya makna komunikasi yang luar biasa, ya kan? Sekarang juga ada sound recording. Kemarin kita dengarkan itu di Mahkamah Konstitusi itu suaranya anggota. Itu sound recording, itu arsip. Ada arsip yang dinamis yang dipakai untuk saat itu juga. Tapi ada arsip yang statis yang dipakai untuk masa yang akan datang. Arsip ini memang luar biasa sebenarnya fungsi dan maknanya begitu ya. Lalu ada juga moving image. Itu
film masa lalu yang punya makna, sehingga melihat, kadang-kadang kita ingin melihat Jogja pada masa yang lalu ya nonton film Janur Kuning atau nonton film-film lama begitu kan. Itu lalu kita melihat bagaimana keadaan Indonesia pada tahun 40-an, pada tahun 50-an. Arsip itu sangat penting. Nah, sekarang perkembangan teknologi memungkinkan tidak hanya bentuk-bentuk yang lama itu, sekarang ada digital record. Jadi kalau digital record itu film yang dulu mungkin bergulung-gulung, jumlahnya banyak, kertas yang mungkin ditumpuk itu bisa di satu gedung. Sekarang ketika sudah dimasukkan ke dalam bentuk data digital, satu gedung kertas itu cukup dalam satu flash disk. Dan juga foto-foto juga dulu seluloid, film-film seluloid, kemudian mikrofilm, sekarang digital. Dan yang terakhir, perkembangan dari digital itu sendiri adalah convergence. Yang lebih kepada convergence media. Kalau convergence itu bisa dalam bentuk suara sekaligus juga teks, bisa kemudian juga tulisan, tapi juga bisa foto, bisa juga dalam bentuk audio visual, jadi satu. Medianya sudah berkembang, kontennya juga berkembang, dan itu akan menjadi arsip bentuk baru. Oke, saya ingin kembali kepada makna arsip. Memory can fail, but what is recorded will remain. Artinya, ingatan manusia itu gampang lupa, gampang hilang. Tapi apa yang tercatat itu akan tetap bertahan. Nah, arsip itu adalah mencatat ingatan-ingatan kita yang mudah lupa tadi. Tadi saya katakan, sebenarnya pada bulan Oktober November itu 2008, kita masih ingat nggak sih bahwa Indonesia waktu itu sedang menuju juga mengalami goncangan akan krisis seperti tahun 1998? Mungkin kita lupa. Nah, oleh karenanya arsip itu sering disebut sebagai dokumen aktivitas komunikasi. Apapun yang kita lakukan, pernyataan-pernyataan para pejabat, pernyataan para politisi, itu terdokumentasi dengan arsip tadi. Siapa sih sebenarnya yang sekarang ribut-ribut misalnya? Sebenarnya ada dokumentasinya. Oh ini dulu tim suksesnya ini toh. Oh ini dulu pendukung partai ini toh. Oh ini dulu, arsip yang bicara. Refleksi budaya dan modernitas, artinya jangan ngaku Anda orang modern kalau Anda tidak punya arsip yang baik. Kalau Anda pergi ke London, pergi ke Den Haag, maka Anda akan memperoleh arsip tentang keadaan Indonesia pada masa-masa zaman kolonial. Karena apa? Mereka mempertahankan, menyimpan arsip-arsip itu, foto-foto Indonesia lama ada, babat tanah Jawi ada, itu di Belanda. Mereka simpan itu. Sementara kita gimana? Kemudian arsip itu juga komitmen kepada pengetahuan. Banyak orang belajar sejarah, politik, belajar kebudayaan itu dari arsip. Itu. Kemudian arsip itu juga merupakan refleksi komitmen pada public service, yaitu apa? Layanan publik. Dan juga public accountability. Ini tulisannya harusnya A, public, yang itu yang benar, accountability. Public service. Sekarang ada undang-undang nomor 14 tahun 2008, undang-undang tadi disebutkan, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, KIP. Di undang-undang itu disebutkan bahwa yang namanya badan publik itu bisa eksekutif, kepala dinas, bisa legislatif, bisa perguruan tinggi, sekolahan, dan macam-macam. Itu badan publik, artinya badan publik itu semua lembaga yang menggunakan dana publik, dana APBN atau APBD. Itu wajib, kalau wajib untuk menyampaikan informasi publik. Ada wajib menyampaikan secara berkala, ada wajib menyediakan kalau ada yang tanya, request. Maka kalau ada orang atau penduduk atau warga negara tanya ke badan publik atau tanya ke instansi Bapak, ke sekolah Bapak, ke lembaga Bapak, tanya misalnya begini, saya mau tanya sebenarnya
dana untuk Pak Wali Kota selama setahun SPJ, selama setahun itu menghabiskan berapa? Maka instansi yang bersangkutan harus menjawab. Harus menjawab. Kalau tidak menjawab bagaimana? Pejabat yang bertanggung jawab pada badan publik itu bisa kena sanksi, kalau kurungan 1 tahun penjara dan maksimal ya, atau denda 5 juta per kasus. Jadi kalau yang tanya itu 1 orang ya bisa 5 juta 1 orang. Padahal kan yang tanya mungkin banyak. Undang-Undang 43 tadi sudah ada, Undang-Undang 14 tahun 2008 itu tentang keterbukaan informasi publik yang saya singgung, bahwa itu mewajibkan badan publik dan pejabat publik tadi untuk menyiapkan informasi. Nah kalau informasinya harus siap, maka arsipnya harus siap. Jadi arsip itu lebih kepada fungsinya ke dalam, dia harus menyiapkan arsip-arsipnya. Undang-Undang keterbukaan informasi publik fungsi keluar, dia harus menyediakan kepada publik, kalau publik bertanya, request, harus dijawab. Tapi memang jawabnya tidak harus seketika. Undang-Undang 11, mungkin Anda masih ingat Bu Prita yang baru ribut-ribut ini, itu Undang-Undang 11, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Itu juga landasan untuk arsip. Artinya apa? Kalau dulu arsip itu harus kertas, sekarang Anda HP Anda itu arsip. Yang ada di HP Anda menurut Undang-Undang ITE itu arsip. Undang-Undang KIP itu mengamanatkan bahwa setiap lembaga badan publik itu harus menyediakan layanan informasi secara cepat, mudah, wajar, sesuai standar layanan informasi publik. Jadi lembaga Anda yang nanti harus bisa melayani informasi secara cepat. Kalau ada yang tanya bisa dilayani dengan cepat, bukan ada yang tanya, ada yang request ya. Karena memang publik punya hak untuk people's right to know, untuk tanya, untuk request. Kemudian nanti menunjuk pejabat PPID untuk tadi membedakan ini mana yang boleh diakses oleh publik, mana yang dianggap rahasia. Karena bagaimanapun juga rahasia itu perlu, negara itu perlu ada rahasia. Nah di situ di Undang-Undang KIP itu juga ada beberapa yang dirahasiakan dan sama dengan Undang-Undang Kearsipan. Misalnya arsip itu juga ada yang tidak boleh dibuka, yaitu yang kalau untuk bisa mengganggu penegakan hukum misalnya, mengganggu keamanan negara, mengganggu rahasia berkaitan dengan potensi ekonomi negara, hubungan internasional dan sebagainya. Jadi hal-hal yang besar-besar tidak boleh itu. Nah kemudian Undang-Undang 43 juga sama. Undang-Undang 43 itu 2009 kearsipan itu juga mendorong munculnya apa yang disebut sebagai SIKN, yaitu Sistem Informasi Kearsipan Nasional. Semua lembaga harus bikin arsip yang baik. Kalau tidak ada ancaman pidananya, ada ancaman dendanya. Intinya Bapak Ibu, bahwa kalau Undang-Undang KIP, Undang-Undang Kearsipan, Undang-Undang ITE itu dilaksanakan dengan baik, maka akan mendorong Indonesia menjadi lebih baik, lebih demokratis, lebih mendahulukan kepentingan publik dan punya apa yang disebut sebagai public accountability.